Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rivot Risalah Podcast bersama saya Yuda Prasetya dan saya Giani Padiyahaya dalam acara Surabi, Suara Rakyat Bingung. Asik. Lagi bingung apa nih Gi kira-kira? Aduh, lagi pandemi pasti bingung aja tiap hari nih. Beli kambing dapat maung ya. Gimana bingung apa? Jadi gini, kan lagi masa-masanya ini ya, sekarang kan sebenarnya baru lulus gitu. Maksudnya baru lulus UAS, baru beres UAS lah, lulus lagi, baru beres UAS. Nah, pas beres UAS ini tuh jadi kepikiran gitu. School from home. School from home, sekolah di rumah gitu? Iya. Asik. Jadi sekolah di rumah, berangkat di rumah, sekolah di rumah. Yang bingungnya tuh gini, jadi kan dulu mah ya kalau misalnya kita lagi di kampus gitu, ya udah kita tuh peran sebagai mahasiswa atau sebagai siswa lah kalau di sekolah. Pas udah di rumah, ya kita peran sebagai anak. Nah sekarang pas lagi SFH, school from home, asal liar bingungnya tuh gini, di rumah sekolah iya, jadi siswa iya, jadi anak juga iya gitu. Double peran berarti ya? Double peran gitu. Jadi lagi belajar di titah nyusu, gitu. Lagi belajar di titah kumah. Bener. Itu berarti dengan orang tua tuh suka terjadi apa namanya miskom ya? Iya, kayaknya agak miskom cekcok lah gitu. Ini cina cuci ini, cina aduh mau lagi ini, cina main HP wae, padahal kan lagi ngerjain tugas gitu. Jadi gitulah miskom percik gitu. Berarti gini Gi, peran orang tua ya ternyata sangat penting dalam tumbuh kembang secara pendidikan ya. Benar. Berarti sejauh mana peran orang tua hari ini di rumah itu menjadi madrasah mungkin ya, jadi tempat dia belajar, tapi satu sisi sebagai anak. Nah, kebingungan Gian kali ini karena double job ya. Asik, double job. Double job, menjadi mahasiswa iya, jadi seorang anak iya. Miskom iya, akhirnya jadi banyak konflik dengan orang tua. Nah Gi, kayaknya nih kebingungan Gian hari ini atau warga Risalah yang lainnya dengan posisi hari ini, kayaknya kita mesti hadirkan. Aku punya narasumber nih. Dia sebelum jauh-jauh hari ngomongin sekolah from home, dia udah mempersiapkan itu Gi. Jadi sebelum pandemi udah jauh siap, dia. Udah jalan ya. Udah jalan SFH. School from home. Kayaknya untuk mengatasi atau melihat kebingungan kita kali ini Gi, kita hadirkan nih narasumber kita. Siapa kira-kira nih? Siapa tuh? Panggil aja sekarang Gi. Langsung aja kita panggil Kang Agus Kamal. Waalaikumsalam. Sehat Om? Alhamdulillah. Gimana kesibukan sekarang, lagi apa Om? Lagi apa ya? Setiap hari juga sibuk. Tidur menjadi kesibukan ya? Iya, benar juga. Nih, kurang lebih saya udah agak lumayan kenal lah Gi, dengan profesinya motret ya. Wah, sama ya? Motret bukan motret ini, motret kehidupan kayaknya. Asik. Banyak hal yang kita kayaknya bisa gali nih. Pertama mungkin dari kegiatan motretnya ya, atau profesinya. Terus kemudian bagaimana, ini juga double peran Gi, satu sisi sebagai orang tua, tapi satu sisi sebagai fotografer. Dan apalagi banyak mungkinnya kalau kita gali. Iya benar-benar. Jadi penasaran. Nah, gimana Om dengan dunia fotografi hari ini? Masih jalan? Dunia fotografi hari ini gimana ya? Kalau ngelihat situasi sekarang ya, justru sebenarnya kalau dibilang kaget juga sih. Berarti kan pandemi udah berjalan berapa lama nih? 2 tahun ya kayaknya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun atau lebih. Hitungnya PSBB chapter 2 Om. Pokoknya drastis ya. Otomatis kan secara nggak langsung saya harus nyari solusi lain untuk menghidupi ya, dalam konteks kebutuhan rumah tangga. Ya, tapi kita harus ready dengan apapun yang terjadi, itu yang penting gitu ya. Dan ngomong ready itu teh nggak sekedar ya ready apanya dulu gitu. Kita harus mempersiapkan segala hal gitu ya. Karena ternyata kondisi ini sama sekali nggak saya rencanakan, nggak tahu akan ada seperti ini kan. Nah, artinya setiap saat kita bisa terancam dengan kondisi seperti ini sebetulnya gitu. Yang terpenting adalah mental gitu kan. Mental. Gitu. Jadi nggak ada soal serangan apapun itu kalau mental sudah ready ya. Iya. Karena udah siap. Nah, kebingungan kali ini tuh gini Om.
satu sisi secara impact apa namanya bisnis lah ya, itu sangat berpengaruh. Tadinya sebulan 2 enak 1 tahun tiwa. Tapi kan tetap kebutuhan itu harus jalan ya. Iya, benar. Nah itu seperti apa Om mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan itu? Sebetulnya sih, ntar saya pengen nanya dulu nih. Ini kan podcast apa namanya tadi? Surabi. Suara Rakyat Bingung. Mau nyari kebingungan lebih atau mau nyari solusi karena hal-hal yang bingung. Nah, Benar juga ya. jadi kebingungan-kebingungan ini ya akhirnya harus menemukan gambaran atau solusi sebenarnya. Kan itu ya. Endingnya. Endingnya. Nah makanya dari sisi bisnis itu kan bingung gitu dah. Gimana? Oh karena kan tiba-tiba serangan pajar teh. Iya. Nah itu seperti apa mengantisipasi itu? Karena ini bukan 1 2 3 hampir seluruh segmen bisnis ya. Iya. Minimal ya batur tali ada. Ya benar. Ada yang paling apa ya namanya, bisnis yang paling enak sekarang itu bisnis farmasi kan. Iya. Itu aja sebetulnya. Pindah profesi gitu ya. Dari fotografer jadi farmasi. Gimana Yang gimana? saya dengar Iya, sebetulnya. Tapi kan nggak gitu juga kan. Iya, Oh berarti harus ke situ kan? Masa harus pindah gitu ya. Tapi intinya kenapa kondisi sekarang itu menurut saya itu apa ya, lebih mudah saya hadapi. Karena kalau ngobrol tentang WFH, work from home gitu ya, itu dari awal saya sudah terbiasa dengan keadaan itu gitu. Dan memang apa ya, disebut nasib bukan juga ya, apa namanya ya, keadaan keluarga saya itu sudah menggiring saya kepada situasi seperti itu. Gimana Itu tuh? saya dianugerahi anak yang memang harus dipantau terus menerus, karena saya dapat anak yang CP ya, cerebral palsy, cedera otak gitu kan. Nah di situ jadi berpikir bagaimana caranya bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonominya saja, tapi ternyata secara mental, spiritual semuanya harus saya dampingi, karena kalau anak berkebutuhan khusus berarti harus punya perhatian khusus. Tapi nggak juga mesti dana yang khusus. Sebab kalau disandarkan ke sana ya udah jelas-jelas nggak Double punya ya. duit, Iya. perhatiannya juga jadi fokusnya ke dana gitu Dana loh. gitu, malah fokusnya ke situ ya. Nah, sekarang apa sih yang Anda punya di rumah? Apa yang bisa Anda lakukan di rumah? Semangat apa, spirit apa yang akan Anda kasihkan ke anak dengan kondisi seperti itu? Kemudian muncul keadaan seperti ini. Jadi ya ini udah biasa gitu. Asik. Secara nggak langsung, Nah. oh biasa. Geningan Nah. dari dulu spontan gitu ya. Berarti gini Gi, menghadapinya. dari dulu sudah WFH, dari dulu sudah SFH. Iya. Nah itu kan luar biasa. Udah school from home. Karena tadi menarik, apa yang menjadi kegalauan Gian kali ini, Om? Jadi dia menjadi double peran. Di rumah itu dia harus menjadi anak, di rumah itu dia harus menjadi seorang siswa. Nah ini kan bagaimana keterlibatan orang tua di situ. Nah itu seperti apa, Om, untuk membuat satu formulasi WFH, SFH sekaligus kita. Jadi sebenarnya simpel. Yang ngomong simpel itu karena memang saya mengalaminya, mencoba menghadapi situasinya gitu kan ya. Sekarang gini, ketika masuk WFH yang kemarin terjadi, anak saya itu kan yang 2 itu, yang 1 SMP, yang 1 SMA, itu nggak sekolah kan, ada di rumah semua. Jangan bete semuanya gitu loh, bete. Pas ngelihat ternyata di rumah itu sibuk gitu. Akhirnya kita berbagi peran gitu. Karena yang 2 itu sudah gimana ya, Mas, bisa diberi tanggung jawab. Akhirnya ada solusi gimana caranya apa ya, berbagi peran. Berbagi peran. Sebetulnya simpel. Di rumah itu sejauh mana sih komunikasi kita dengan anak? Komunikasi. Ini sangat menentukan. Sangat menentukan karena biasanya orang tua itu enjoy asal berprestasi cukup. Tahu Yang penting hasilnya sekolahnya aja. benar, ini benar. Sekarang ketika WFH kelihatan kan, di rumah bareng dari pagi sampai sore, setahun lebih, wah itu kelihatan banget kualitasnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau saya udah tahu dari dulu karena ketika ini ada rumus yang saya lakukan dengan keluarga. Karena dalam satu hari harus ada 1 waktu sholat berjamaah. Untuk membangun quality time itu ya? Gitu.
itu mencairkan komunikasi, karena bisa jadi sebelumnya kita itu nganggap aman gitu dengan komunikasi dengan mereka. Iya, padahal mah belum tentu ya. Seolah-olah baik-baik saja. Benar. Nah, kemudian berkali-kali saya lakukan, kemudian jadi kebiasaan gitu. Ternyata terbangun gitu kan. Ada yang paling besar biasanya sulit gitu ngobrol di depan orang tua, tapi di depan orang lain kenapa bisa bercerita? Ini masalah menurut saya. Itu jadi masalah, bahkan sering terjadi ya sekarang di anak-anak zaman sekarang. Silakan aja dicoba gimana. Sama teman-teman langsung, Anda sendiri gimana? Iya. Alhamdulillah sih, tapi Justru sekarang suratnya bukan ke teman, Om. Yang orang sendiri tua. gitu ya? Story Instagram sama ya. Jadi orang tuh tahu lagi galau. Ini rumusnya sebetulnya gitu yang saya temukan sama ini. Wih, Om ada kopi, kita ngopi dulu ya. Asik. Wah, mantap gini kopinya. Ini Vietnam drip dari Vietnam bikinnya. Yes. Terima kasih otoritasnya. Yuk lanjut Om, gimana? Tadi ada 3 poin yang saya dapat, Ki. Yang pertama komunikasi. Terus yang kedua berbagi peran ya Om ya. Terus yang ketiga ada waktunya quality time. Untuk memanajemen satu keadaan ya. WFH plus SFH. Sekarang ngaturnya gini, dalam seminggu kalau nggak bisa tiap hari, pernahkah kita merasa diajak untuk begitu oleh orang tua? Kita tanya aja masing-masing, apakah saya sebagai anak atau yang mendengar di sini sebagai orang tua. Dalam seminggu ngerasain nggak diajak berkomunikasi, diajak curhat bareng sama bareng kita ngobrol gitu ya, sekedar ngobrol aja. Kayak gini aja gitu ya. Karena pada dasarnya ayah di rumah tangga itu bisa jadi dia berperan sebagai teman, biasanya kan teman, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, pendidikan. Jadi kan itu semua berarti kan harus ada komponen itu harus atau hanya sebagai Menteri Keuangan saja. Kalau jalan-jalan lu sendiri aja. Sendiri weh, tadi modalan itu ya. Butuh handphone beli. Kita nggak tahu apa yang dilakukan pada saat dia jalan-jalan sama temennya. Nah gitu. Apakah bagus gitu atau misalnya malah ternyata maksudnya gimana gitu ya? Nah, kemudian kalau kita ajak main, gue mah nggak seneng sama ayah mah, mendingan sendiri aja. Itu harusnya harusnya ada sesuatu yang jadi pertanyaan. Emang nih, kalau gitu sama kita nggak fun atau gimana? Atau kitanya memang bikin kemasan yang nggak menarik buat mereka? Kalau saya rasa sih ini mah rumus sebenarnya standar. Jadi hal-hal yang standar ini nih nggak kebawa ke rumah. Akhirnya mereka punya standar sendiri. Jadi di luar. Karena kita nggak berperan sebagai tadi Menteri Pendidikan. Ngatur-ngatur anak. Ya kenapa ayah ngatur-ngatur? Akhirnya ngobrol kan. Iya benar-benar. Oh iya ya. Air tuh. Lunas tuh. Oh pantes dia ngajak saya begini-begini. Karena gini gitu ya. Iya. Itu kan komunikasi itu bukan nanya dari mana kapan pulang. Iya benar. Dari mana kamu gitu Tapi ya? ketika dia pergi, dia tuh membawa sesuatu yang dipesankan oleh ayahnya. Nah, tergantung misi ayahnya apa. Nah, itu baru satu. Kira-kira ke hal yang lain kebayang nggak harus diapain kan gitu ya. Iya. Menarik ya, itu kan secara standar umum ya Om ya. Iya. Tapi pengaplikasikannya memang kayaknya kayak yang berat gitu. Apakah kita sebagai anak nih yang harus membangun itu, atau ini tugas menjadi orang tua, kan ini ngomongin peran kan. Nah gimana kira-kira? Ya kan sekarang gini ya, orang tua itu kan punya tanggung jawab. Ditanggung dan dijawab ya. Mampukah dia mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesibukannya di dalam rumah tangga? Emang peran ayah itu apa sih? Gitu loh. Ayah gitu kan jelas ya. Kalau ada apa-apa pasti dia punya tanggung jawab kan. Apakah hanya nanti menunggu bom waktu ketika anaknya bermasalah dengan ini? Wah, kayaknya udah telat ya kalau gitu. Nah, ini kan susah mencairkannya. Akhirnya biasanya komunikasi itu bisa crash itu gara-gara sudah meledak. Permasalahan itu seperti balon kan, nggak ada ventilasi tadi. Ventilasi itu komunikasi. Membesar. Ketika ngelihat sosok ayahnya, kalau ngobrol paling dia dimarahin. Jadi udah ada ketakutan ya. Gitu. Ini bukan berarti saya perfect ya, tapi saya belajar juga sekarang gitu menghadapi ini.
ketika bertahun-tahun dihadapi dengan kondisi seperti ini, bahkan dari awal punya anak ternyata mendapat anak yang CP, akhirnya kan peran di rumah itu benar-benar besar gitu, untuk bertanggung jawab terhadap anak yang memang normal secara fisik ataupun ada yang tadi. Oh ya, Om kalau misalnya mau nanya, Om itu punya total berapa anak? Alhamdulillah ada 6. Ada 6. Nah, terus kan tadi Om juga sempat cerita ya, di situ ada apa sih? Ada beberapa anak yang CP. Nah, kira-kira kan kalau misalnya dari pengalaman Gian sendiri ya, misalnya orang tua atau mungkin rata-rata masyarakat Indonesia lah ya, misalnya mereka punya 2 anak, terus kayaknya tuh orang tuanya udah kewalahan gitu buat ngurusin 2 anak ini gitu, yang mungkin kebetulan nggak CP. Nah, sedangkan Om di sini punya 6 anak dan ada beberapa yang CP, itu kira-kira gimana sih Om kesulitannya gitu? Tantangannya Om? Tantangannya ya? Iya, tantangannya gimana gitu? Memang lebih ke tadi, siapa sih yang memberikan anak kepada saya gitu. Ketika mereka memberikannya kepada saya, berarti saya harus belajar bersyukur dengan apa yang diberikan. Karena kan ekspektasi kita kan nggak segitu gitu. Oh ternyata Allah memberikan seperti ini, tapi memang sudah jelas bahwa hidup itu kan adanya ujian, cobaan, berarti kan untuk meningkatkan kualitas diri. Berarti lebih ke kenapa sih saya dikasih ini? Yang terpenting adalah positive thinking sebetulnya. Mindset. Iya. Pikiran. Kalau udah negatif kan berarti seolah-olah kan kita berbuat sesuatu yang salah gitu. Makanya digituin sama Allah, enggak gitu juga. Justru kalau itu memberikan sesuatu kepada kita itu karena Allah mah tahu. Wah, ini Ustadz ya kayaknya gimana ya, jadi nggak, kan ini pengalaman ya, pengalaman. Iya. Justru kan itu jadi menarik mindsetnya loh. begini, kalau Allah maha tahu, berarti Allah tahu betul apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Iya. Gitu. Berarti ketika saya ada di mindset saya ada istilah tadi, oh sebetulnya ini yang saya butuhkan. Inginnya mah nggak gini, gitu nggak? Coba balikin. Ada gini Om, bagaimana ketika misalkan begini kan satu sisi, oke lah, punten ya, ketika misalkan Om hari ini dianugerahkan anak dalam keadaan seperti itu, kan satu sisi anak itu anugerah, tapi satu sisi anak itu ujian. Nah, bagaimana Om melihat posisi itu gitu, anugerahnya dari seperti sisi dari mana, ujiannya dari sisi apa gitu, Ya tadi sebetulnya saya mindsetnya lebih ke apapun yang diberikan harus berdampak positif terhadap saya itu aja dulu. Karena nanti mau jadi ujian, mau jadi cobaan, mau jadi anugerah itu tergantung dari sikap, respon kita berarti. Respon. Sikap kita ya. Itu. Intinya jangan kebalikannya. Berarti kan kalau kita ngobrol ujian, cobaan, anugerah, kalau berdampak terhadap orang yang menghadapinya positif, berarti kan benar gitu, bahwa berdampak dampaknya itu bagus gitu ya, positif kan gitu. Ya kalau negatif berarti kan nanti yang dikerjakannya pun jadi salah. Iya benar. Iya kan? Iya. Pokoknya berawal dari segala sesuatu yang positif, insya Allah. Akhirnya kan positif juga ya. Iya. Itu Gi, makanya harus kudu. Nah, itu. Jadi harus diawali dengan positif. Iya. Nah, menarik juga ya, Gi, orang tuh akhirnya ketika melihat keadaan tadi, kata orang mah mungkin ya Om menganggap aduh item nih pikarunyan kan gitu ya. Iya. Tapi ternyata yang saya lihat dengan cara pandang begitu enjoy aja Gi. Iya gitu ya. Asal rungsing orang tua yang punya anak normal. Ada tetangga saya Om kayak curhat. Budak teh lieur badegong. Jadi begini ya, ketika melihat fenomena itu, ternyata tidak ada ukuran juga mau anak kelahiran dalam norma atau tidak ya. Unik, ini yang harus di dikorelasikan dalam kebingungan kita kali ini ya. Benar. Oh ya, jadi penasaran juga nih aku Om. Kalau misalnya kita ngomongin masalah ini gitu ya, kira-kira bagaimana sih sudut pandang gitu ya dari orang-orang sekitar, misalnya kan kita Om terhadap tetangga atau nah itu bagaimana? Sebetulnya rumusnya satu. Apa tuh? Apapun yang kita miliki saat itu jadikan kebanggaan. Apapun yang kita miliki saat ini jadikan kebanggaan. Jadi saya punya anak CP, saya bangga. Dilihatin jalan-jalan pagi-pagi, bukan disembunyikan. Karena kadang ada orang yang kayak gitu ya. Banyak banget. Disebut-sebut dengan beberapa orang yang itu. Ternyata ada anaknya yang sudah disembunyikan dari Karena itu gitu. malu sama Allah.
Nah, kalau sudah berawal dari situ, itu kira-kira positif atau negatif? Negatif. Kasihan ya, udah anaknya seperti itu, perlakuan orang tua itu berarti kan pembulian pertama kepada anak itu adalah orang tua. Dia malah jadi depresi, malah jadi aduh aku teh gitulah pokoknya. Itu bully bukan? Iya, oh, lebih dari masyarakat. Berarti kan dampak lebih jauhnya. Sebetulnya lu percaya nggak sih sama Allah yang sudah ngasih sama dia tuh seperti itu? Jadi bukan ke objek ininya, ke pemberinya tuh berdampak nggak gitu, ke dirinya gitu maksudnya. Kok dikasih seperti ini bukannya lebih baik? Nah, saya juga kan bukan langsung copy paste ya. Terus tiba-tiba dia langsung ini memang enggak. Saya juga proses dong. Berarti ada kondisi down juga ya? Ya iya. Gitu. Kan ujian itu kan begitu kan tadi. Bener. Oh, berarti ujiannya terlewati. Oh, cobaannya terlewati, terjawab. Oh, ini anugerah. Sekarang gini. Keluarga yang punya anak sipit dengan anak yang normal lebih banyak mana? Lebih banyak Normal. Benar. Itu mah saya cuma dikasih judul yang beda aja di dalam kehidupan saya gitu. Oh, kamu mah judulnya ini gitu. Berarti kan ambil perannya aja. Kenapa harus jadi ngambil peran orang? Anaknya kelihatan pengen normal, kehidupan pengen normal, ya nggak bisa. Luar biasa Ki. Iya. Bener ya? Baru ngeh dan aku juga baru merasakan hari ini sebagai anak ya. Aku juga jadi Makanya tadi agak sedikit baper dan ngelamun. Iya, sama aku juga tamparan pas juga. Aduh iya maksudnya. Coba lihat gini. Saya tuh punya anaknya ada yang CP-nya bermacam-macam ya. Ada berapa Om kira-kira yang seperti 3 ya? 3. Gimana tuh? Ada yang CP-nya ada yang parah gitu ya. Maksudnya ada yang kena motorik kasar dan motorik halusnya gitu. Kamal itu. Kenapa jadi nama Agus Kamal itu saya biar dia itu dianugerahkan kondisi seperti itu seolah-olah dia hidup itu ready gitu menghadapi. Asal dia didampingi oleh orang-orang yang ready juga dengan keadaan itu, dan saya adalah orangnya kan gitu ya. Sehingga hebat banget gitu. Kalau saya jadi Kamal bisa nggak berpikir bahwa saya harus perfect di hadapan orang lain? Enggak berpikir gitu kan. Ininya ada yang masalah CP ya. Jadi selebrasi pas itu kan cedera otak. Dia jarang ngerespon hal-hal sosial seperti apa, ngelihat kucing lewat aja kaget, senengnya minta ampun kan ekspresinya beda. Bahkan kayak nendang. Gitu. Itu karena nggak bisa mencurahkan dengan kata-kata, nggak bisa mencurahkan dengan ekspresi. Akhirnya psikomotorik ya? Psikomotoriknya berjalan spontan. Bahkan di teman-teman saya yang lain kan, yang bisa lari itu sampai kayak kelahi sama orang tua, karena kaget. Ya coba lihatlah, kaget, akhirnya harus dipegang itu terus karena seneng. Tapi karena realnya bukan di situ gitu ya, dari jalur otaknya gitu ya. Terus yang kedua siapa Om? Tadi kan Kamal ya? Yang pertama Nazmi. Najmi. Najmi gimana? Perbedaannya dengan Kamal? Lebih bisa diajak berkomunikasi. Nah, kalau Kamal susah. Jadi motorik halus itu kan lebih ke pemikiran, obrolan gitu ya. Nah, motorik kasar itu kan tindakan gitu ya, tangan. Gitu. Kalau Nazmi karena memang anak CP pertama, jadi saya bisa belajar gitu, banyak belajar. Nah, kadang-kadang celetukannya itu kadang-kadang yang bikin saya, kalau dibilang baperan ogenya dulunya gini. Kalau keluar rumah, lihat anak lain lari-lari, dia nggak bisa ngejar, kebayang nggak gimana orang tua menetralisir keadaan itu? Pas ngumpul sama dia dikumpulin, wah semua mainan, ya beliin ini biar pada main di sini. Diakomodir tuh. Tapi kalau udah bosen dia kan lari. Nazmi mah nggak bisa jalan. Males, anak-anak kan nggak bisa ngukur, nggak pakai perasaan. Coba mental seperti apa yang harus disiapkan oleh si anak itu. Sementara kejadiannya kan memang spontan seperti itu. Emang yang harus diedukasi temennya, kamu harus ngerti loh. Ini anak, justru yang harus disiapkan ini anaknya, bukan orang lainnya. Sehingga dia tuh siap dikatain apapun. Jadi kenapa saya ngambil pelajaran dari anak saya itu karena kalau saya jadi Nazmi nggak enak banget ya digituin sama temennya gitu loh.
Berarti ada pengalaman gini Om. Saya tuh dulu waktu kecil tukang ngelek batur. Ngahurayan. Tukang ngabuli. Sampai orang tuanya notong. Dicarekan Mas saya tuh ya. Nah berarti kalau melihat tadi fenomena tadi, berarti saya nggak salah karena saya seorang anak. Salah orang tua lagi. Sering itu seminggu sekali pasti anu notong. Oh berarti memang yang harus siapkan itu mental anaknya ya Om? Mental anaknya ya. Karena kalau misalnya kita ngasih tahu temen ya, misalnya nih banyak yang kayak Ayu kan, kasih tahu satu-satu nggak bakal ada habisnya ya. Ayo ya banyak gitu. Dia berinteraksi bisa dengan siapa saja, kapan saja. Iya benar-benar. Terus yang ketiga siapa Om? Tadi Nazmi, Kamal, satu lagi? Kalau terakhir yang kecil itu Kamil. Oh. Kamal dan Kamil. Kamil. Asik. Gimana itu? nih Kamil? Ya Kamil juga sama sebetulnya, dia perpaduan antara Kamal dengan Nazmi. Gitu. Nazmi. Gimana tuh perpaduan Kamal dan Nazmi? Lebih ke komunikasinya ada tapi nggak jelas. Kalau Nazmi kan bisa menangkap sinyal gitu ya, sinyal bahasa atau apa. Kalau dia belum gitu, tapi memang masih kecil sih. Saya masih lihat tumbuh kembangnya ya. Cuma jadi saya punya 3 trik menghadapi kondisi ini kan gitu. Nah solusinya salah satunya yaitu melibatkan keluarga yang lain gitu. Jadi kebayang nggak seorang anak yang paling besar yang paling besar itu bertanggung jawab kepada Nazmi, kemudian Arin bertanggung jawab kepada Kamal atau tukeran. Intinya bahwa kita lahir ke dunia ini dikasih peran. Nah itu ini biar frekuensinya sama ini dengan keluarga, biar nggak introvert. Coba nggak kalau nggak dikasih pengertian kepada yang besar, itu pasti kebayang nggak kalau nggak dikasih pengertian dia nggak pede menghadapi situasi ini. Kenapa sih saya dibeginiin sama Jadi Tuhan, bisa menyalahkan begini? diri gitu ya. Bahaya kan? Bahaya. Karena saya merasakan sendiri, jangankan sipi, nggak sipi aja bahaya. Benar-benar. Jadi Tapi nyalahin ternyata diri ketika saya dikasih seperti ini, akhirnya saya bisa menyebutkan sekarang sebetulnya bukan masalah sipi dan nggak sipi, tapi masalah syukur dan nggak syukur. Oh, ini Gi, betul. Ini nih. Karena anak yang normal juga tidak jadi jaminan ya. Iya. Oh, Iya, masalahnya saya menghadapi dengan berbagai macam anak yang dulu waktu saya senang berkegiatan sosial, ada anak yang tumbuh kembangnya di jalan, sampai akhirnya bisa mencari uang di jalan dengan caranya sendiri, gitu. Dan saya kan sebenarnya jadi peksos dulu ya, kerja sosial. Secara nggak langsung karena memang dari dulu itu seneng gitu Seneng ya, aja. kegiatan seperti itu. Ada satu anak yang mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya. Dia itu sebetulnya anak orang kaya. Ketahuannya setelah tadi masuk ke lingkungan yayasan yang kita bina gitu. Dan akhirnya diketahuilah kronologis keluarganya, gimana? ternyata lingkungan keluarga kaya. broken home mungkin ya kalau Ya, Broken home. saking nakalnya sehingga orang tuanya sampai capek Ya udah akhirnya dia di ya kelas nggak tahu Iya. gimana, pokoknya mah nggak nganggap dia sebagai anak. aduh, Gitu. padahal orang kaya ya. Jadi diantar ke rumah orang tuanya, ternyata kata orang tuanya dia kerjaannya mencuri terus. Jadi klepto kayaknya atau gimana? Kleptomania. kleptomania. Padahal kaya ya. Iya. Maksudnya secara logika ya, orang kaya, uang udah banyak gitu. Mestinya kan mereka ya udahlah uang udah terjamin gitu. Tapi kok anaknya bisa sampai mengidap klepto ini gitu, mencuri. Berarti kan ada masalah apa nih? Iya, masalah nih. Antara orang tua dengan anak sampai seperti itu. Gitu. Dia orang tuanya bilang, sebenarnya mau apapun saya kasih. Saya nanya, apakah Bapak sudah memberikan kasih sayang Bapak sebagai orang tua? Nah di situ dia mulai agak tertegun sebentar gitu. Nah di situ justru saya malah ngambil hikmahnya. Ya Allah, kalau memang saya nanti dikasih anak, padahal masih bujangan Pada dulu, saat tuh. itu ya. Masih single, langsung punya mindset tersendiri. Bagaimana nanti kalau saya punya anak, jangan sampai ya Allah terjadi hal seperti ini kan gitu. Berarti kan setiap peristiwa menurut saya, bagi setiap orang yang melihatnya, menyaksikannya, bahkan langsung gitu ya, berinteraksi dengan objek yang jadi pelajarannya, itu kan harus jadi hikmah kan, harus jadi Kebaikan ya. itu. Ini yang menarik ini gini. Tadi Om menentukan satu frekuensi dulu nih peran. Nah itu gimana maksudnya Om? Karena
apakah di sini peran orang tua dan anak atau peran-peran yang lain. Itu satu. Nah, sehingga ketika menentukan peran, otomatis tadi akan menentukan tim kerja. Tadi ada menarik nih. Pembagian ya, Jadi si kayak kakak yang sama pertama dia akan membantu adiknya. Itu seperti apa nih? Menentukan itu. Sebetulnya mekanismenya. Strategi ya, Mama. Strategi perang. saya sebetulnya biasanya sebelum ngobrol dengan anak, ngobrol dengan istri dulu. Oh. Ini mau diapain, arahnya mau kemana, targetnya apa, gitu. Dan itu pun kan harus riset dulu. Dia sebenarnya bisa nggak diajak, dipaksa bisa nggak, atau nggak, bukan dipaksa, maksudnya digiring gitu ya ke kondisi seperti itu tuh susah loh, susah gitu, nggak gampang gitu. Tapi kalau memang jadi ada karakter orang tua yang memang nggak seneng berkomunikasi gitu, tapi ya sana aja lah, ngalir gitu. Tapi ternyata di saat-saat tertentu, oh ternyata nggak bisa, tetap yang namanya orang tua itu harus pandai storytelling kan gitu ya. Ternyata anak itu bisa mudah berkomunikasi dengan orang tua ketika dari kecil juga sudah tumbuh gitu. Berarti memang orang tuanya memang suka bercerita tentang segala sesuatu yang disenangi anaknya. Dari kecil itu kan tumbuh gitu, komunikasinya, chemistry-nya. Chemistry-nya tumbuh. Kenapa dengan klien bisnis chemistry itu bisa dijalin, Dirawat ya? Agar repeat order. Keuangan yang terus menerus. Tapi dengan anak yang katanya aset itu nggak pernah terukur gitu. Sebetulnya ketika saya kasih tahu, paham nggak dia? Kan gitu. Luar biasa Gi, aku jadi Luar biasa banget. asa pengen balik lagi ke jadi pengen balik lagi ke anak-anak gitu ta. Iya, itu benar-benar. Pengen balik lagi ke anak-anak. Kalau sudah tahu info gini, kita nanya ke orang tua, Mas, kalau mama ke saya, kira-kira kalau bisa ceritain dulu gini-gini, misalkan hal-hal yang agak-agak privasi gitu ya, bisa nggak nyambung atau jadi malu atau gimana? Tapi kan selama ini kita tuh hal-hal yang berarti anak sekarang memang yang harus punya peran mungkin. Terus tadi Om kan 3 ya yang mengalami selebrasi palsi ya. Selebrasi. Nah, terus yang kakaknya ada berapa? Kakaknya ada, jadi yang pertama itu kan normal. Normal Kedua, 1. Sepi. Ya. Yang ketiga Arin normal. Yang ketiga saya kadang-kadang suka lupa ya. Jadi maksudnya gini, saya kalau ditanya urutan, nomor segala macam, saya juga Kayaknya saking banyak Gi. bukan, maksudnya saya itu ternyata ada disleksia juga. Gitu. Jadi baru sekarang gitu. Kenapa anak saya mengalami hal seperti ini? Oh, jadi secara medis juga ternyata memang ada ada gennya. Jadi saya kan belajar akhirnya. Jadi kalau saya tuh bahkan ya tadi nanya tahun, umur segala macam suka lupa. Mudah sekali. Yang normal berarti ada berapa Om? Pokoknya 3. Yang normal 3, yang mengalami penanggulangan khusus 3. Yang CP 3. Jadi siga main futsal lagi, siga nama ada kisi-kisi ya. Bagaimana yang ada yang berperan sebagai back kiper gitu tah. Agar kesuksesan membangun pendidikan anak itu bisa menang gitu. Nah ini gimana bagi para jadu? Sebenarnya mana tadi kalau rumus awalnya, kalau saya boleh mengutip dari Al-Quran ya. Boleh dong, pasti. Dari Ali Imran 13. Gimana tuh? Jadi sebelum mengajarkan kebaikan orang tua, maka ajarkan dulu, kenalkan dulu Tuhannya. Sehingga itu kan starting pointnya di situ. Gitu. Makanya itu kan Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrikillah. Jangan musyrik kepada Allah, kan gitu dulu. Musyrik itu nanti kan versi anak-anak gimana gitu kan, sehingga menjawab permasalahan dari orang ke orang, hubungan kamu dulu belajar orang ke Allah gitu. Yang lebih sederhana, bukan sederhana, disederhanakanlah bahasanya gitu. Sehingga kan baru di situ ke-14-nya dikatakan bahwa kamu harus berbuat baik kepada orang tua, terutama ibumu yang sudah berlelah-lelah di sana. Kan itu tuh bukan story yang kita dengar dari ustadz atau apakah kita ngaji nggak gitu loh. Maksudnya ngaji di situ tuh pernah ngebaca langsung, kemudian sumber yang ibu dapatkan, sehingga kan nanti ke hakikatnya nyambung. Jadi anak itu akhirnya
apa namanya, karena startnya tadi ya, bukan karena harus melihat dulu orang tua gitu tah. Ini luar biasa Gi, aku tuh jadi agak sedikit iri mah iya, tapi iri secara positif ya. Aku mah tahu dulu jeung Adit teh kapal dulu. Tapi itu mah biasa. Oh biasa. Berarti ada terjadi juga. Tapi kalau di rumah juga ada nggak? Ya biasa itu Kayak mah. gimana? Kalau enggak mah tuh masa. Berarti bukan fitrahnya seorang anak. Iya, jadi benar-benar. Justru kan yang tadi katanya ngobrolin peran orang tua. Kalau keluar dalam keadaan sudah keren semua ngapain di situ? Iya benar, iya juga ya. Benar. Justru di situ. Ini pernah kalaupun dia baik menurut versi kita, apakah betul dia sudah betul hubungannya dengan cara dia berhubungan dengan Tuhannya? Ya, gitu kan. Kan gitu. Nah sebenarnya ada yang menarik juga nih Om. Tadi kan seperti bilang ya, kalau misalnya tadi kayak strategi mungkin ya, satu ke satu terus dan sebagainya. Nah ini tuh kembali lagi kebingungan aku pas di awal, ketika lagi ada di rumah, kan beda-beda nih jenjang usianya. Maksudnya pendidikan yang mereka tempuh pun juga berbeda. Nah ini apakah sama kayak gitu, kayak misalnya yang nomor 1 ke nomor 3 ngajarin, atau misalnya gimana nih strategi dalam pendidikannya mungkin? Bukan pendidikan ya, lebih ke tanggung jawab. Iya tanggung jawab. Tanggung jawab. Iya. Jadi lebih ke dia ngelihat apakah bisa dalam dalam waktu yang bersamaan, misalkan yang satu minta makan, yang satu minta yang satu BAB gitu. Sehingga kan pada saat itu dia ngelihat ibunya sibuk, sibuknya istri saya itu kan wah keren lah, saya bangga gitu ya, melihatnya lebih sibuk dari ibu yang lain. Tapi ternyata ketika diajak untuk lebih sibuk dari itu, bisa lebih sibuk dari orang tua yang umum gitu. Karena memang secara nggak langsung Allah tuh sudah mendidik dinamis gitu ya dengan kondisi seperti itu. Akhirnya ditawarin, Bu, main ke sini masak, bikin kue, padahal konsentrasinya harus tapi ternyata dengan kondisi itu dia jadi multi talent. Luar biasa. Berarti kan keadaan gitu. Kalau ini nggak disyukuri kan mikirnya ke situ, ngapain ini harus gimana? Apakah ngalir aja, menurut saya masih jadi aja ibu-ibu lah. Nah memang dia sudah jadi ibunya. Jadi aja ibu. Benar. Nggak mesti jadi presenter, nggak mesti jadi motivator, enggak. Tapi secara langsung orang tuh mencari informasi. Ibu itu motivasi bagi secara tidak langsung. Iya benar ya. Jadi nggak usah memperlihatkan diri bahwa saya bisa ini, tapi lakukan tanggung jawab Anda semestinya, nanti juga akan menginspirasi yang lain. Kan secara tidak langsung inspirasi. Wah luar biasa Gi. Jadi aku tuh agak-agak gimana gitu ya, agak keternyuh gitu dah, dengan satu keadaan kayak tadi ya. Karena di lingkungan kita nih hari ini, yang pertama konflik dengan orang tua itu sekarang tinggi Om. Kita lihat misalkan fenomena-fenomena berita ya. Terakhir kasus di Jemberung tuh ada seorang anak yang menggugat orang tuanya, dan anaknya itu seorang advokat juga. Gitu. Ini Ya Allah. jadi ini unik nih. Ini berarti kan ada satu keadaan di mana pendidikan secara normatif itu atau secara formal itu tidak menjadi jaminan. Karena si kasus yang ini anaknya itu yang menggugat, advokatnya teh adiknya. Menggugat orang tuanya, sedangkan dia sekolah itu dari kecil sama orang tuanya. Nah berarti kan ada masalah nih. Ternyata pendidikan normal formal tidak jadi jaminan. Itu gimana Om? Bagaimana melihat pandangan itu? kecerdasan dia menjadi seorang tadi advokat justru menggiring untuk melakukan hal itu akhirnya. Siapapunnya itu tidak ada di mata hukum akhirnya kan itu. Tapi kan tadi kalau berkaca kepada Al-Quran kan di 13 perkenalkan dulu anakku dengan Tuhannya. Di 14 hargai ibumu gitu. Berarti kalau udah hargai ibumu, apalagi ayahnya sebetulnya. Makanya jarang disebut secara langsung kayak gitu kan. Rasulullah dulu ibumu. Udah siap ke bapak masuk kan. Apalagi bapaknya yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Itu udah nggak mesti disebutkan lah. Gitu loh. Betul. Jangan dipisahkan. Itu. Kemudian yang ketiga baru problem menyusul di 14 ya. Di 15. Kemudian ketika orang kamu begini ya udah baca sendirilah. Biar jadi pengetahuan. Di situ ada problem kemudian di 15 ya. Ketika orang tuamu begini, tapi ternyata perintah Allah tetap berbuat baiklah kepada mereka. Berarti kan ada problem di situ. Ternyata anaknya harus harus tetap baik.
Gimana Ki? Luar biasa, aku Luar jadi biasa sekali sih. sampai aduh. Jadi wah terenyuh banget. Oh ya Om, sebenarnya mau nanya juga nih. Kalau misalnya kita lihat ya fenomena sekarang lah gitu, anak-anak sama orang tua kan tadi ya kayak yang Ayu udah bilang, ada anak menggugat orang tuanya gitu. Bahkan kasus-kasus lainnya udah makin banyak. Bahkan Tapi ada dulu yang lebih ekstrim Ki, punten ya. Sang Kuryang menikahi ibunya. benar ini ekstrim banget, ternyata dari zaman dulu ada. Ya itu folklore, mitos, nggak tahu Iya, bener atau nggak tahu enggaknya. bener, nggak tahu enggak. Tapi Soalnya aku analisa melakukan penelitian ngecek KUA ternyata tidak ada yang namanya Sang Kuryang. ada itu mah cuma di situ aja ya berarti. Tadi makanya yang saya bawa cerita real. Ya. Mitos. Iya. Kalau mitos itu kan mudah dirubah gitu ya, atau sifatnya lokal. Ini kan sifatnya gimana ya? Harus butuh kepercayaan, Kayaan. butuh keyakinan kan gitu ya. Iya, benar. Kalau itu kan gitu lemah gitu menurut saya sih kalau dijadikan sebagai bahan. Nah balik lagi Om. Kalau misalnya tadi kan ya maksudnya banyak ya kasus gitu ya kayak orang tua menggugat anak menggugat orang tuanya, atau misalnya bahkan ada anak membunuh orang tuanya dan lain-lain sebagainya. Maksudnya zaman makin gila gitu kan. Nah itu kan artinya ada yang salah ya mungkin parentingnya ketika orang misalnya membentuk parenting ke anak, misalnya kan tadi anak dikenakan dengan Tuhan, terus dikenakan oh kamu harus berbakti sama orang tua. Nah seandainya proses ini terlewati gitu ya Om, terus anaknya udah besar, udah bertumbuh kembang, udah misalnya remaja, udah dewasa, sampai akhirnya dia berani seperti itu kepada orang tua. Kira-kira apa sih yang mesti dilakukan oleh orang tua, atau misalnya anak itu sendiri mungkin yang ketika mereka saat ini merasakan hal itu? Ya justru itu berarti ada yang tidak dikenal gitu ya, yang bersifat hakikat gitu ya. Hakikat hidupnya itu udah dia belum memiliki hakikat, prinsip-prinsip gitu, prinsip yang benarnya seperti apa sih anak gitu kan. Ya makanya kan keukur ini kan sebetulnya kayak bom waktu kan. Kejadian itu setelah gede kan udah nggak bisa diapa-apain. Kalau masih kecil kan masih omongan, kalau udah gede udah bawa Susah ya? ya udah. Tadi senjatanya ada yang hukum, ada senjata kalau di hutan mungkin senjatanya langsung ya parang gitu. Sebenarnya sama berbalik kepada orang tuanya lah. Balik lagi. Makanya tadi pas ketika Om Agus bilang ini, orang tua itu ketika hanya menjadi menteri keuangan saja Itu jadi bisa jadi endingnya begitu ya Om ya. iya. Kan menteri keuangan ya terus saja gitu. Ternyata anaknya Malik nyerang menteri keuangan. Kali suatu saat menterinya nggak ada keuang, Wah, jadi bisa. kan masalahnya karena nggak berperan sebagai menteri pendidikan dia tutup. Kasihin ke orang lain, kasihin ke sekolah itu solusi. Sekarang WFA ini terjawab semua hal itu kan sebetulnya. Dipulangkan lagi kepada rumah-rumahnya. Sok, payah naik. Tapi itu kadang jadi hikmah juga ya. Kita ngomongin hikmah ketika SFH, ternyata yang tadi awalnya aku ngerasa aduh kayak pusing gitu ya, maksudnya Serba salah lah ya. serba salah. Padahal orang tua tuh sebenarnya lebih dari double job, lebih dari double peran, harus banyak peran sampai akhirnya mereka bisa mendidik anak-anaknya. Dan saat inilah mungkin ya SFH saat yang tepat untuk orang tua dan anak saling berkomunikasi. Itu kayaknya hikmah dihadirkan pandemi. Iya, bener-bener kan jadi kayak terserahkan juga yang asalnya aduh Clear. gedumel gitu ya, capek gitu gimana, ternyata oh inilah hikmahnya pandemi itu ya gitu. Justru saya khawatir justru dengan kondisi begitu kan. Akhirnya ketika saya ngelihat anak-anak saya main gitu kan, ada yang normal tapi kok udah gede kebangetan gitu nakalnya sampai nggak ada aturan gitu. Parah banget Jadi ya. saya yang geleng-geleng kepala. Allah, kok bisa gitu ya? Iya, Gitu. bener-bener. Gitu. Berarti saya dikondisikan seperti ini. Syukurnya muncul gitu. Mau nggak mau ini harus ada impactnya gitu kan ya, saya tuh. Nah Om, ngomongin masalah syukur nih, kan kadang kita ya sebagai manusia itu kan kadang susah ya, maksudnya untuk ibaratnya kita hidup sekarang untuk bersyukur apa yang kita miliki tadi kan Om bilang. Terus gimana sih caranya biar Om gitu untuk selalu bersyukur dalam hidup, maksudnya hal apa sih yang membuat Om tuh oh ya Akhirnya bersyukur itu. iya gitu. Sebetulnya tadi ketika pertama punya anak CP, di situ mulai saya mencari gitu ya bagaimana menyikapi kondisi ini. Kemudian akhirnya lebih banyak berkomunikasi dengan istri kan ya. Bagaimana nanti sekolahnya itu kan sempat jadi konflik gitu ya, konflik secara nggak sengaja kan akhirnya muncul kan keinginan untuk menyekolahkan gitu kan. Sementara sekolah CP itu mahal sekali gitu. Nah di sini saya mulai nanya
apakah saya hanya harus menjadi menteri keuangan saja yang harus menyediakan anggaran agar dia selamat dari bulian temennya. Akhirnya kan terlalu sempit pemikirannya. Uang terus itu Setiap tahun harus mengajukan APBN. Karena saya kan pernah masuk ke komunitas SIPI gitu ya. Ada pemilik restoran di Bandung yang anaknya SIPI gitu. Kemudian nanya, berapa biaya mengobati anaknya gitu. Itu sebulan, pokoknya dari satu sisi, dari satu titik pernah dia nyampe 150 juta dalam sebulan gitu. Berarti kan ngobrol nominal berat gitu. Wah, boro-boro kan. Boro-boro. Buat yang punya uang, punya aset kan gampang ngobrol gitu. Jadi saya ngobrol syukur gimana? Ya kalau nggak ada gimana? Jadi harus ngejar itu. Iya, malah jadi nggak bersyukur ya. Itu kalau memaknai rezeki dengan nominal kan akhirnya begitu. Nah, akhirnya saya menyimpulkan bahwa mintalah rezeki kepada Allah yang cukup, bukan yang lebih. Karena tadi lebih versi kita kan kadang-kadang gitu ya, Melampaui batasnya. yang cukup. Kalau cukup rezekinya, maka syukurnya juga cukup gitu loh. Cukup menyikapinya cukup lah. Tapi ada juga yang order gini Om, minta rezekinya pas butuh pas saya. Ya itu cukup berarti. Oh cukup. Ya, Ayang mobil ayah, ayang imah ayah. Itu cukup. Oh cukup. Iya. Jadi gini, kita kadang-kadang punya mobil yang udah bagus, pengen dibagusin lagi padahal udah cukup untuk aktivitas kita misalnya. Tapi ada alat-alat yang kecil, anggarannya besar, itu kan kalau coba lihat orang yang punya hobi gitu kan. Nah, akhirnya kan nggak seimbang gitu dengan fungsi mobil itu gitu. Nah, saya lebih ke kalau bisa dikerjakan sendiri dan murah kerjakan. Kalau mahal ngapain juga. Proporsional ya. Proporsional. Baik Om, gini. Tadi ya Gi, luar biasa. Aku sebenarnya jadi mengecil gitunya ketika melihat format keluarga tadi yang dibangun Om Agus gitu dah. Nah, ini nih Om, bagaimana akhirnya tadi kan WFH plus SFH ya. Om itu secara profesi fotografi. Kemudian yang sering bekerja di rumah. Nah, ini bagaimana, apakah ada korelasi nggak dari Om sebagai fotografer terhadap sekarang keluarga yang Om hari ini sudah dibangun gitu kan? Apa yang bisa diambil dari fotografi terhadap sekarang membangun keluarga? Ini nih buat para warga Risalah, apapun profesinya kayaknya bisa mix ya, bisa ada dapat lah. Nah gimana Om? Ada nggak? Sebenarnya kalau diceritain panjang. Apa mau sekarang diceritain atau point of interestnya aja? Jadi poinnya gini, kalau yang saya rasakan dari sekarang, sebetulnya fotografi udah saya geluti semenjak masih single. Tapi kesimpulannya sekarang, ternyata ketika dilihat kekiniannya, nyambung juga dengan kondisi saya di keluarga gitu. Saya tuh pengen memotret kehidupan gitu. Memotret kehidupan melalui fotografi. Karena akhirnya saya bisa menceritakan kepada orang lain fotografi sesungguhnya gitu. Jadi fotografi sesungguhnya adalah tadi akhirnya dia mampu melihat kehidupan atau kondisi ya. Nah kalau pengen lebih panjang, asik. Siap. Gimana ya? Jadi gini Om, nih khususnya buat anak-anak yang sekarang memposisikan sebagai anak, sekaligus karena kita berhadapan dengan orang tua, pesan apa nih yang sekiranya bisa men-trigger khususnya buat orang tua dan kita pun sebagai anak, demi terbangunnya keluarga yang asik gitu ya. Jadi rumusnya sih sebenarnya kalau memang Anda sebagai anak belum pernah merasakan chemistry yang benar gitu ya dengan orang tua, asa gimana hambar gitu misalnya komunikasinya, apakah hanya karena urusan keuangan saja nyambungnya teh atau apa gitu, jadi nggak pincang gitu ya. Saya rasa dari teman-teman semua dimulai dari kita cara membangun gitu, dari sekarang, karena itu nanti akan berdampak kepada kehidupan Anda berikutnya. Berarti saya dulu nggak digituin nih sama mama, tapi saya punya kehidupan yang harus saya sambut, ya nggak? Berarti kan belajarnya saya sebagai anak pada orang tua aja, seolah-olah kan gitu. Kemudian tadi sambungkan dengan orang-orang yang memang
di bawah kita, ada ponakan segala macam. Apakah kita jadi figur yang dirindukan atau menyebalkan? Kalau dirindukan berarti kan setiap ketemu sama kita tuh bukan masalah setiap ketemu ngasih duit. Jadi itu bukan tolak ukur. Nah sayangnya kadang-kadang itu jadi ukuran. Kayak lebaran gitu ya. Wah gitu kan, angpau Cuan. Teher. sangat menurut saya emang ini budaya bagus nggak sih? Bener-bener. Emang itu budaya Rasulullah bukan? Ya maaf ya, bukan. Yang saya rasakan akhirnya yang terjalin itu kan karena itu. Karena uang. Karena material ya. Cuan yang paling gede mah si Om ini paling dekat. Jadi dideketin. Ketika nggak ngasih cuan baru nggak ada. Akhirnya ketika sampai besar pun kan Jadi mindset. materialistik. Nah. Oke, Gi, ini luar biasa ya. Bagaimana tadi sih, quality time itu dengan keluarga itu salah satunya tadi dengan sholat berjamaah ya. Aku teh kadang malu sih arek ngajak sholat berjamaah teh. Nah, kan? Tapi keinginan mah ada. Nah, terima kasih Om. Ya. Lancar terus. Manfaat lah. Insya Allah. Pasti. Lancar terus dunia fotografinya dan dengan keluarga bahagianya, asik. Mudah-mudahan ini menjadi inspiratif ya Gi buat kita sebagai anak dan orang tua yang harus kerjasama nih kayaknya kita dengan orang tua. Udah jangan gengsi-gengsian Lagi gitu. WFH kan ya, lagi kondisi pandemi nih untuk saling merekatkan gitu kan. Iya. Pas banget. Oke, siap. Om Agus, terima kasih waktunya. Oke, siap. Lancar ya. Ya, terima kasih banyak Ya. Om Agus. Oke. Luar biasa Gi. Tinggal dulu ya. Oke, nikmatin aja Om kopinya. Ini tidak salah kopi. Jadi tadi Gi, yang pertama quality time ya. Quality time. Terus Dari komunikasi. quality time ada komunikasi. Komunikasi. Nah. Itu untuk terjalin ya antara tadi peran orang tua dan anak. Sehingga pada akhirnya rumah itu kayak perusahaan itu ada teamwork, kapan bekerja sebagai tim gitu. Ini Dan luar akhirnya biasa. anak itu nggak perlu mencari kesibukan atau kegemaran di luar ya, karena di rumah itu udah terfasilitasi, Nah. ya kan? Tumbuh kembangnya. Wah, ini luar biasa sekali sih pelajaran dari Makanya untuk sekarang yang hari ini school from home dan WFH, udahlah jangan bingung-bingung ya. Iya, daripada bingung-bingung, stres-stres, udah yuk sekarang mah tinggal merekatkan diri. Nah, dengan orang tua ya. Merekatkan diri sama keluarga tercinta. Asik. Luar Gitu Ki, kira-kira mudah-mudahan kebingungan kita kali ini yang memposisikan kita sebagai anak dan sekaligus orang tua yang menghadapi anaknya di rumah saja. Nah, bisa tercerahkan, terjawab, ya, oke? tercerahkan. Nah, buat warga Risalah nih yang penasaran, kira-kira siapa sih narasumber berikutnya? Dan kebingungan apa yang kita hadirkan di selanjutnya, oke? Cakep. Langsung aja follow Instagram kita di risalah.coffee dan stay tune terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.